Hashtag di rumah aja. Teman-teman semuanya, apa kabarnya malam hari ini? Kiranya kita tetap berada dalam perlindungan dan kasih dan kemurahannya Tuhan. Kita boleh tetap dilindungi oleh Tuhan. Langsung saja kita akan memulai acara talk show kita pada malam hari ini. Mari kita menyanyikan pujian kita. Andaikan ku dapat banyak harta di dunia, takkan jiwaku merasa senang. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan. Hari ini kami ada dan hidup semua karena kasih dan kesetiaan Tuhan. Kami sangat bersyukur hari ini pun kami boleh kembali, boleh menikmati acara talk show. Biarlah ya Tuhan lewat acara talk show ini setiap kami boleh mendapat berkat yang khusus, boleh mendapat jawaban dari kebenaran firman-Mu. Pimpin dan ajari dan tolonglah kami semuanya, kaulah muda dimanapun berada, supaya hari ini boleh mendapat berkat yang dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Aku bisa lihat kenapa? Aku udah pasrah kali lah aku gak paham aku. Kayak bisa bang. Aduh, bisa. Aku tinggal nunggu tes sama hasilnya aja loh Wir. Malah bisa jadi bang. Gak paham aku serius Wir. Salah. Ya udah kita tunggu ya lah tesnya sama hasilnya Wir. Udah. Tesnya pun dilakukan dan beberapa bulan kemudian
Hasilnya pun akhirnya dikeluarkan. Ju, 20 rupiah hasil pengumumannya. Serius kau? Sumpah gitu. Coba lihat websitenya. Apa tadi websitenya? www.pengumumanptn.com. Searching. Cari namaku. Jangan namamu udah pasti masuknya itu. Siapa namamu tadi? Juan Martin. Juan Martin. Nanti masuk pula Juan Sagala. Nenggola. Stop. Lulus kok boy. Lulus aku Wir. Lulus boy. Satu kampus kita Wir. Satu kampus itu. Terima kasih Tuhan. Aku yakin aku jempol aku. Oh perlu ditengok kamu. Perlu lah. Perlu ya coba. Wira. Satu kampus kita. Wira. Enggak lulus ini. Enggak, ini Wira. Bukan Wira Nathanael ini. Jadi Coba cari dulu Wira, betul lu. Wah, Wira Nathanael. coba nama lengkap ya Wira Nathanael Saragi. Searching box. Alah, memang tahu aku baju. Padahal aku udah belajar. Paling Iya, sabar. Bentar. Oh, dari nomor mama aku. Halo, Mak. Mama tengok kan, Mak. Lulus aku. Astaga, Mak, anugerah kalah, Mak. Iya, serius. Ya kayak Bapak udah tahu ya. Satu keluarga udah tahu ya. Motong apa kita? Motong ayam kita. Iya ya, motong ayam lah kita ya. Iya, aku lagi di rumah kawanku aku. Iya, ntar lagi lah aku pulang ya. Holo, ya. Oh, holo. Oke, terima kasih. Udah. Sampai. Teman-teman semuanya yang ada dimanapun berada, sering sekali dalam hidup ini kita mengalami yang namanya keberhasilan. Itu membuat kita sangat senang, tapi tidak jarang juga ada saatnya kita mengalami yang namanya kegagalan, yang membuat kita merasakan kesedihan, yang membuat kita menganggap inilah akhir dari semuanya. Seperti yang kita barusan melihat, ada peraga dan adegan yang kita saksikan. Ada happy ending ketika berhasil masuk PTN, dan ada juga sad ending ketika tidak masuk, gagal lulus PTN. Lalu apakah happy ending yang dialami ketika berhasil masuk PTN itu adalah happy ending yang sejati? Dan sebaliknya, apakah sad ending yang dialami ketika tidak lulus, ketika gagal masuk ke PTN yang diinginkan itu menjadi akhir dari segalanya? Atau justru bisa berbalik menjadi happy ending yang sejati? Baiklah teman-teman, untuk itu inilah kita akan menyaksikan dan membahas apa sesungguhnya happy ending yang sejati di dalam hidup kita. Untuk itu mari kita siapkan hati kita, mari kita mendengarkan, dan kita sambut terlebih dahulu narasumber kita pada malam hari ini. Kepada Ibu Pendeta Lediana Sembiring, kami persilakan. Selamat malam Bu, selamat duduk. Ya, terima kasih. Selamat datang di acara kita, Talkshow #di rumah aja. Jadi begini Bu, kami sangat ingin mengerti dan mengetahui apakah happy ending yang dimaksud sesuai dengan kebenaran firman Tuhan sama ketika kita berhasil masuk PTN atau sukses dalam cita-cita, atau ada yang lain Bu, maksud yang lain sebenarnya. Ya, baik, terima kasih. Mari kita baca dari 1 Korintus pasal 15 ayat 19. 1 Korintus pasal 15 ayat 19. Saya akan bacakan. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Jadi secara umum manusia memang berjuang untuk berhasil, sukses, ya.
Itulah perjuangan setiap orang. Tapi menurut firman Tuhan ini, kalaupun dia berjuang dan perjuangannya itu tercapai, dapat ya, berhasil, kalau hanya sebatas itu saja pengharapannya, maka firman Tuhan ini katakan itu masih malam. Ya, jadi seperti misalnya kalau mahasiswa itu perjuangannya mencapai cita-cita. Lalu kalau orang pegawai itu yang diharapkan naik pangkat, ya. Kemudian orang berumah tangga yang dia inginkan mendapat keturunan. Orang yang sekolah bagaimana supaya juara pintar gitu. Ini semua harapan-harapan, lalu ketika harapan-harapan itu dibawa kepada Tuhan, didoakan, diminta, lalu dikabulkan, berhasil. Tapi kalau pengharapan hanya itu saja, maka dikatakan di sini itu masih malam. Berarti bukan happy ending. Ya, itu bukan happy ending. Ketika seseorang berhasil ya sampai kepada cita-cita apa yang diharapkan dapat, itu belum happy ending. Itu yang dikatakan firman Tuhan. Berarti berbeda ya Bu, pandangan tadi secara manusia sesama dengan pandangan Ya, firman Tuhan ya Bu. beda sekali. Nah, kalau manusia pandangannya ketika berhasil, ketika cita-cita tercapai, dia kira mungkin itulah happy endingnya. Tapi firman Tuhan katakan enggak, walaupun dia sudah mencapai, mendapat apa yang dia inginkan, kalau hanya sebatas itu masih malang. Malang itu berarti kan bukan ini ya, bukan bukan happy atau bukan dikatakan berhasil. Ya walaupun secara dunia, pandangan dunia, oh si Anu itu berhasil gitu ya, si Anu itu lulus, si Anu itu naik pangkat, dia punya keturunan anak laki-laki perempuan, ya semua sudah tamat gitu, itu ukuran manusia. Tapi firman Tuhan katakan, kalau pengharapanmu kepada Kristus, bukan dia nggak berdoa, bukan dia nggak percaya, dia berdoa, dia minta kepada Tuhan, lalu Tuhan kasih. Tapi kalau hanya sebatas dunia ini saja, itu masih malam. Berarti bukan happy ending. Wah, begitu ya Bu. Jadi sangat berbanding terbalik ya Bu. Betul. Jadi tadi by the way tamu-tamu spesial malam ini yang keren-keren banget ini, yang sudah ganteng-ganteng datang, udah rapi gitu kan. Tadi yang diperagakan itu gimana sih? Apakah itu pernah kita alami masing-masing pribadi atau gimana? Ada nggak sih cerita tentang tadi seperti itu berhasil atau gagal? Kalau saya sih itu asli pengalaman saya dalam mengejar cita-cita saya mengalami kegagalan. Mulai saya dari taman SMA 2018 saya coba polisi, terus belum rezeki, gagal. Tahun depannya juga nyoba juga, dan sebelum tes saya ikut les, latihan, terus ada juga selama latihan saya kecapean juga, terus sakit, tapi semua saya perjuangkan demi cita-cita saya, bagaimana bisa lolos lah, sebenarnya cita-cita saya tergabung. Tapi pada kenyataannya 2019 saya belum lolos juga, sempat kecewa juga sebenarnya, sedih. Tapi saya coba untuk bangkit, dan tahun ini saya coba, tapi saya kalah. Wah gitu ya, sedih mendengarnya ya Mira. Kalau boleh tahu pasti keluarga juga merasakan kecewa ini ya? Ya pasti sangat kecewa dan sedih juga. Gitu ya. Menurut Joy gimana sih? Turut sedih gak? Kalau dari aku tentu saja jika merasakan hal yang sama sangat sedih tentunya apabila merasa direndahkan di keluarga. Mungkin kalau boleh ceritakan, tadi juga Praga itu berdasarkan kisah nyata pribadi saya. Kalau boleh untuk informasi saja, jadi di
bisa dibilang kategorinya sukses semua. Jadi ketika mereka melihat aku gagal dalam beberapa sektor, jadi mereka langsung merasa kayak ya ini adalah produk yang gagal gitu. Jadi ini sebenarnya bukan termasuk keluarga kita. Gitu. Wah. Tapi waktu di tahun 2018 saat aku masuk kelas 3 SMA itu ketika mendaftar dan ikut tes untuk ke universitas, salah satu universitas, aku dinyatakan lulus dan ketika itu juga aku mendapat pengakuan dari keluargaku. Ya ini kalau mungkin ditanya rasanya, ini adalah sebuah anugerah yang diberikan Tuhan. Ketika orang yang mungkin tidak terlahir pintar diberikan anugerah yang menurutku sangat luar biasa. Seperti itu. Kalau boleh tahu maksud di mana sih? Masuk di Politeknik Keuangan Negara Stan. Oh gitu ya. Jadi waktu itu keluarga Turu sangat bersukacita ya. Benar sekali. Potong apa waktu itu? Potong ayam sama ikan mas. Oh gitu ya, ikan mas. Oke. Ramadan ini ya ikan mas. Wah gitu ya. Jadi tadi sungguh yang diperagakan itu benar-benar dialami. Wira mengalami pernah kegagalan itu sampai berturut-turut 3 kali, akhirnya tetap gagal. Dan juga satu sisi mengalami yang namanya happy ending. Tapi apakah happy ending ini sebenarnya ya gimana ya? Seperti firman Tuhan tadi berkata, sangat terkesan juga bahwa berbeda pandangan manusia di dunia ini dengan pandangan firman Tuhan. Lalu pandangan firman Tuhan ini lebih jauh, bagaimana sih sebenarnya happy ending gitu ya dalam pikiran kita pastinya. Dan teman-teman juga semua yang ada di rumah mungkin akan bertanya, jadi gimana happy ending lebih jauh lagi sebenarnya biar happy ending yang sejati itu? Ya langsung saja kita akan mendengarkan penjelasan lebih lanjut dari narasumber kita. Silakan Bu. Ya, terima kasih. Kita baca dari 1 Korintus 15 ayat 20 sampai 23. 1 Korintus 15 ayat 20 berkata, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Jadi di sini yang dikatakan dengan happy ending itu bukan dalam kehidupan ini gitu, tetapi dalam waktu kebangkitan. Karena nanti tubuh kita ini, apapun yang kita capai tadi pasti berakhir. Misalnya si Juan tadi ya lulus ya, dia dapat apa yang dia inginkan, apa yang dia cita-citakan tercapai, keluarga bangga. Lalu nanti sesudah itu dia tamat kerja, dapat uang, katakanlah dia menjadi orang kaya. Tapi semua ini pasti berakhir. Semua itu akan ditinggal, kekayaan tinggal, ya, punya jabatan pun dia akan ditinggal. Sama dengan orang yang gagal, ya. Kalau si Wira tadi gagal dia itu hanya sebatas kegagalan di dunia. Bukan berarti sudah gagal mencapai cita-cita, gagal ke sana, tidak ya. Walaupun gagal secara cita-cita, tetapi ada pengharapan untuk bisa happy ending. Di mana di happy endingnya? Di dalam kebangkitan. Berarti ada kebangkitan dari tubuh, ada kematian, ada kebangkitan. Nah, kapan manusia mati? Yaitu ketika dia menerima upah dosa dari Adam. Adam sudah berusaha, maka dari satu orang dosa itu turun, dan dosa inilah membuahkan maut. Jadi kenapa manusia semua mati? Karena upah dosa. Ya, Bapak udah meninggal kan? Iya. Opung udah meninggal kan? Iya. Berarti kita pun pasti mati. Kenapa ada kematian?
Oleh karena Adam sudah jatuh ke dalam dosa, upah dosa adalah maut. Maut itu akibat dari dosa. Jadi semua manusia berdosa pasti mati. Orang kaya mati, orang berhasil mati, orang punya jabatan ya mati. Semuanya pasti suatu saat mati. Jadi kalau hanya sebatas mencapai cita-cita yang kita kejar, yang kita minta, yang kita doakan kepada Tuhan, dapat pun itu masih sebatas dunia. Kalau hanya sebatas dunia itu mati, toh mati kan. Sebatas dunia semua akan ditinggalkan. Maka dikatakan tadi malang. Jadi bagaimana supaya tubuh yang mati ini nggak malang? Ada kebangkitan. Di mana kebangkitan? Di dalam tubuh kebangkitan Yesus itu sudah nyata. Jadi Tuhan Yesus itu bukan teori dia bangkit, enggak. Itu nyata. Pada hari ketiga dia telah bangkit dari kematian. Percaya kan? Dia sudah bangkit. Ya. Gitu ya. Tuhan Yesus sudah bangkit. Lalu sesudah dia bangkit, dia kemana? Naik ke surga. Berarti kan dia nggak di bumi ini lagi. Dia naik ke surga, berarti ada tempat satu lagi selain bumi. Berakhir di bumi, ada tempat di surga. Itulah tempat yang kekal. Nah, kalau kita tidak punya persekutuan dengan Yesus yang bangkit ini, maka kita akan menerima maut. Upah dosa maut, itu upah kita. Jadi punya cita-cita boleh, punya jabatan boleh, punya kekayaan boleh, tapi kalau kita tidak bersekutu dengan Tuhan Yesus yang bangkit, maka hanya sebatas itu aja yang kita terima. Ya, sebatas cita-cita, sebatas harapan, sebatas apa yang kita mau di dunia ini, sesudah itu maut. Nah, kalau kita punya persekutuan dengan Tuhan Yesus, sebagaimana dia telah bangkit, kita pun akan bangkit, ikut dengan dia. Makanya tadi dalam ayat 20 itu dikatakan bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Anak sulung berarti ada adiknya. Itu artinya anak sulung. Berarti buah sulung kebangkitan berarti akan menyusul. Menyusul siapa? Sesudah Tuhan Yesus berarti orang-orang percaya. Menyusul orang percaya akan bangkit sama seperti Tuhan Yesus bangkit. Maka siapa yang punya persekutuan dengan Yesus yang bangkit, dia akan ikut bangkit. Siapa yang tidak punya persekutuan dengan Tuhan Yesus, dia akan menerima upah dosanya dalam maut. Jadi dua, ya, satu happy ending, satu kalau maut apa namanya itu? Iya, itu bukan happy ending. Jadi happy ending yang sebenarnya itu adalah ketika kita berakhir dari bumi ini, itu baru dikatakan happy ending. Ketika kita di sini mempersiapkan diri bersekutu dengan Yesus yang bangkit, maka aku nanti menerima happy ending. Tapi orang yang tidak mempersiapkan diri di dalam kehidupan ini, dia hanya memperjuangkan apa yang dia mau cita-citakan, apa yang dia mau kejar sesuai dengan keinginannya. Walaupun semua itu terpenuhi ya, diberikan oleh Tuhan, kalau nggak bersekutu dengan Yesus yang bangkit, dia akan menerima happy ending. Ya. Jadi happy ending yang sesungguhnya adalah ketika seseorang punya persekutuan dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus satu-satunya yang sudah bangkit dari kematian dan sudah naik ke surga. Wah, kalau di surga ya pasti happy ya kan? Ya. Namanya udah di surga, pasti itu suatu benar-benar kebahagiaan, kesenangan yang tidak ada sandingannya. Tidak ada tarannya. Jadi berarti kalau tadi ketika seperti posisinya Wira aja kita katakan gagal, berarti itu bukan akhir dari segalanya dong. Karena kalaupun dia gagal secara perjuangan dunia, cita-cita, tapi ketika dia sudah memiliki persekutuan dengan Kristus yang bangkit, ya, itu yang namanya berarti yang happy endingnya. Gimana menurut John? Ya, kalau menurut saya sih, kalau yang tadi saya belum bersekutu dengan Kristus, tentunya saya seperti yang dikatakan di ayat 19, itu adalah orang yang malang, paling malang di dunia ini. Tapi ketika saya bersekutu dengan Kristus, happy endingnya itu mungkin kelulusan tadi bisa juga happy ending ya.
Tapi happy endingnya ketika kita bersekutu dengan Kristus itu benar-benar sangat bisa dinikmati. Kayak bukan semata-mata hanya sementara saja. Kayak benar-benar sebuah anugerah. Gitu kan. Gitu ya. Dari sendiri gimana, Wid? Kalau saya sih Setuju nggak sih itu perjuangan itu? ya setuju pastinya. Setuju. Karena kalau ditarik dari pengalaman sebelumnya juga ketika gagal dan tidak ada persekutuan dengan Kristus tadi, rasanya kayak sedih. Apalagi kan saya paling tua dan bapak saya juga sudah meninggal almarhum. Jadi ada beban tersendiri untuk selain kayak menolong mama dalam menyekolahkan adik-adik di rumah. Ditambah lagi belum dengan omongan orang-orang. Ada yang nanya, ini si Wira udah lulus atau belum, kalah di mana? Rasanya kan kalau jawab pertanyaan kayak gitu kayak gimana ya, aneh gitu. Jadi ya setelah saya adanya persekutuan dengan Kristus tadi, saya merasa kayak enteng-enteng aja gitu kan, kayak apapun kata orang, ya saya biasanya dia nggak terlalu ngambil hati kali kan. Iya. Dan juga merasa ada seperti ada pengharapan kembali kekalahan saya ini, seperti itu. Jadi gitu ya. Jadi walaupun sudah ada kegagalan, tapi ada kekuatan karena sudah mengalami menikmati yang namanya pengharapan happy ending yang kekal, yang nanti kita akan rasakan di surga. Gitu ya. Jadi Bu, kira-kira ada nggak sih contoh kisah yang juga mengalami seperti ini, happy ending yang sejati, walaupun dia memiliki happy ending versi manusia atau kegagalan lah, seperti yang Anda Wira. Ya, siapa contohnya orang yang gagal tapi yang dia mendapat happy ending gitu ya dalam hidupnya. Ya, sebenarnya kalau kalau gambaran manusia kan, dalam pikiran manusia kesuksesan itu adalah dilihat dari materi. Ya, poin pertama pasti materi. Kedua dari pekerjaan. Ketiga dari pujian orang, apa kata orang. Ya, maka tadi Wira bilang bagaimana kata orang terhadap diriku, kan gitu ya. Seringkali gimana kau lulus nggak? Kata orang itu gitu, bukan dari diri sendiri sebenarnya ya, tapi mendengar kata orang itu membuat kita sedih. Ketika dipuji orang kita senang, tapi ketika gimana kok nggak lulus, apalagi keluarga ya. Jadi yang benar adalah bukan dari kata orang, bukan dari pujian orang, tetapi apa kata Tuhan. Ya, patron ataupun dasar yang membuat manusia bahagia adalah apa yang dikatakan oleh Tuhan. Makanya firman Tuhan ini merupakan, ini menjadi pelita atau terang yang bisa menerangi langkah kita dalam kegagalan misalnya kan. Kalau ada firman Tuhan yang menerangi, pasti kita bisa melangkah. Oh, ini kata Tuhan. Tapi kalau nggak ada firman Tuhan kita gagal, pasti suara orang tadi mempengaruhi ya. Kata orang tadi mempengaruhi kita. Memang kau nggak pintar, memang kau nggak berjuang. Padahal udah berjuang ya, udah les lagi, udah bimbingan dan sebagainya. Tapi ternyata gagal. Sementara Juan tadi, ya dia sendiri merasa nggak dapat. Karena dibanding dengan kakaknya, adiknya, dia bukan orang yang pintar, tetapi orang yang nggak pernah dapat 10 besar tadi. Iya benar. Jadi nggak pernah dapat 10 besar, nggak ada harapan bisa lulus, ternyata dia lulus. Sementara Wira berjuang dan menganggap aku pasti lulus, ternyata gagal. Nah, dalam hal ini kan penilaian kita, penilaian orang. Dan padahal apa yang dikatakan Tuhan, rancanganku bukan rancanganmu.
Rancangan Tuhan itu beda dengan rancangan kita. Seringkali yang membuat kita kecewa dan sedih adalah memaksakan rancangan kita. Oh, ini rancanganku tadi, harus jadi, harus jadi. Nah, begitu nggak jadi, ada kekecewaan. Tapi kalau kita mengingat rancangan Tuhan itu kan jauh lebih baik daripada rancanganku. Walaupun nggak sesuai, walaupun nggak tercapai ya. Tapi apa yang Tuhan tentukan kan itu jauh lebih baik. Gak usah memaksakan kehendakku, keinginanku, ya, cita-citaku gitu, sampai sakit gitu ya. Nah, pernahkah berpikir untuk mendapat cita-citaku aja berapa kali gagal aku berjuang, bahkan bimbingan sampai sakit, kan gitu. Mengapa untuk mendapatkan happy ending yang sesungguhnya nggak seperti itu perjuangan? Harusnya kan perjuangan kita lebih ya. Kenapa untuk mencapai cita-cita kita berjuang mati-matian, tapi untuk happy ending yang sebenarnya kita nggak berjuang? Masih banyak nggak keluarga kita yang belum mendapat happy ending? Banyak. Masih banyak ya? Banyak lah. Juan masih ada? Kalau dari keluarga saya mungkin cuma saya sendiri. Ya, sudah dapat. Jadi biarin aja lah mereka gitu ya. Yang penting aku sudah happy ending, aku sudah mendapat cita-citaku, udah oke lah di mata keluarga sudah diakui, cukup gitu. Mungkin menanggapi pertanyaan itu sudah pernah aku lakukan untuk sedikit sharing mengenai bagaimana Injil yang sebenarnya. Namun semuanya menolak gitu, kayak menganggap ajaran sesat karena mungkin apa yang sudah diajarkan di gereja mungkin tidak sepaham dengan apa yang sudah aku dapat sendiri gitu, seperti itu. Iya. Oke. Kalau Wira gimana? Kalau saya sih sudah berusaha, cuma saya mungkin yang kurang intens dalam mengabarkan Injil tadi. Iya. Jadi ada kadang diberitakan, kadang enggak. Jadi kan istilahnya kayak ada kosong gitu gitu. Ya, jadi kita kembali ke pertanyaan tadi ya. Adakah di Alkitab yang memang secara ukuran manusia dia nggak berhasil, ya kan? Tapi dia akhirnya happy ending. Itu di Lukas, ya. Lukas pasal, kita lihat Lukas pasal 16. Ayat 19. Ini tentang Lazarus dan orang kaya. Jadi secara dunia, satu memang miskin, satu kaya. Pandangan umum tentu orang kaya ini yang berhasil. Ya, karena dia tiap hari pesta, tiap hari bersukaria, pakaiannya pun mewah-mewah. Ya pandangan manusia, wah hebat kali dia, kaya, ya pesta-pesta gitu ya. Tapi si Lazarus ini enggak, jangankan pakaian bagus ya, untuk makan aja dia ngemis. Berarti pandangan manusia terhadap dia hina. Itu pandangan. Tapi bagaimana di hadapan Allah? Dialah yang happy ending. Itu contoh yang nyata. Dia happy ending pada akhirnya. Dialah yang bersama dengan Bapak Abraham. Satu tempat dia. Karena Bapak Abraham kan bapak orang percaya. Justru Lazarus yang tadinya miskin, hina, diejek ya, dianggap gak ada apa-apanya oleh manusia pada umumnya kan gitu. Tapi akhirnya dia happy ending. Orang kaya yang dipuji, yang dihormati, disanjung, mungkin salut gitu ya. Tapi justru akhirnya apa? Sad ending. Di mana tempatnya? Di alam maut, pisah dia. Satu pangkuan Abraham, satu alam maut. Jadi inilah yang banyak diperjuangkan orang kaya, kaya di dunia. Ya, dipuji di dunia, dihormati di dunia. Gak pernah terpikir bagaimana nanti ya, bagaimana sudah mati ya. Ini jarang terpikir. Jadi walaupun kita masih muda, ini sangat perlu dipikirkan karena yang mati itu bukannya orang tua. Iya benar. Ya, yang mati yang melender orang tua semua. Kakek-kakek, nenek-nenek, bukan enggak ya?
Yang mati ada anak-anak, ada remaja, ada pemuda. Berarti kematian itu adalah milik semua orang karena upah dosa ialah maut. Oleh karena itu kita butuh bangkit. Kebangkitan itu paling penting bagi kita karena kematian nggak bisa dielakkan. Pasti mati, tapi harus ada kebangkitan. Bagaimana aku ikut bangkit? Kalau bersekutu dengan Tuhan Yesus, itu kuncinya. Jadi contoh ini sudah sangat jelas ya, bahwa makan aja susah, ya borok-borokan lagi, dijilat anjing lagi, boroknya itu sangat memalukan di depan manusia. Tapi dia di hadapan Allah dia layak sampai kepada tujuan. Wah, sangat, kalau membayangkannya aja sudah sangat indah ketika walaupun sebenarnya, tapi jarang sekali ada yang seperti ini yang istilahnya sulit menerima keadaan karena orang tadi. Ya. Tapi semuanya di hadapan Tuhan dialah yang paling bahagia, paling beruntung yang nggak malang lagi. Nggak malang. Seperti apa 19 tadi. Kalau apa yang ganteng-ganteng ini ditanya mau yang kaya atau mau yang miskin? Ayo. Ya dua-duanya lah. Dia mau kaya dan happy ending juga. Ya, itu ya. Kayak gitu ya. Iya, kira-kira seperti itu. Kira-kira seperti itu ya. Bagaimana dengan teman-teman yang ada di rumah? Apakah mau happy ending seperti Lazarus atau hanya akhirnya sad ending seperti orang kaya yang walaupun di bumi ya sangat dipuji, sangat senang kata orang, tetapi akhirnya ketika dia sudah selesai meninggal dunia, akhirnya dia memiliki tempat yang sangat mengerikan. Itulah di alam maut. Ya, jadi sebenarnya Bu, sungguh sangat lebih beruntung ya, paling beruntung ketika akhirnya happy ending yang sejati itu dialami. Iya, betul. Gitu ya Bu, ikut dalam persekutuan bangkit dengan Kristus. Maka ini sebenarnya persekutuan dengan Kristus ini paling penting yang tidak diketahui oleh semua orang. Orang kira kalau datang kepada Yesus itu berdoa, bermohon hanya untuk hal-hal dunia, ya, untuk cita-cita, keperluan hidup, hanya sebatas itu. Padahal isi atau inti yang paling utama adalah bagaimana supaya bersekutu dengan Dia, bukan meminta pemberiannya. Beda ya, bersekutu dengan mendapat berkatnya itu lain. Kalau mendapat berkatnya itu siapapun, baik orang yang ke gereja dengan orang yang tak ke gereja, sama-sama meminta itu. Minta apa namanya ya, bagaimana lulus, bagaimana dapat pekerjaan, bagaimana dapat anak, dapat jodoh, sehat, kaya, dipuji, dimuliakan. Ini semua permintaan manusia secara umum, baik Kristen maupun yang tidak, baik yang percaya maupun tidak. Tetapi satu hal yang tersembunyi, ya, tersembunyi bagi banyak orang adalah persekutuan ini. Persekutuan dengan Tuhan Yesus tadi. Ini rasanya seperti hal yang kurang penting. Yang lebih penting itu adalah cita-cita. Bagaimana aku bisa jadi polisi tadi, gitu ya. Itu berjuang gitu. Tapi bersekutu dengan yang memberi ini jarang diperjuangkan. Padahal bersekutu dengan yang memberi, namanya pemberi. Lalu kita bersekutu dengan dia, mana lebih enak? Pasti jauh lebih enak bersekutu gitu. Tapi kebanyakan orang tidak mengerti dan tidak tahu apa arti percaya. Jadi kalau ditanya gitu, udah percaya? Sudah. Tapi kalau gagal, stres. Ada yang gagal bunuh diri kan gitu. Ada pernah teman saudara kita yang pernah juga bintang tamu, temannya ada di Bandung, kos, dia nyusun, rupanya gagal, bunuh diri. Ini berarti apa? Gagal mencapai cita-cita, dia bunuh diri. Tidak pernah memikirkan bahwa ada kebangkitan. Kalau orang yang tahu ada kebangkitan, nggak mungkin dia mau mengakhiri hidupnya, walaupun dia gagal. Ada kok nanti di sana gitu ya, ada pengharapan. Tapi yang orang yang tidak punya persekutuan dengan Sang Pemberi, begitu pemberiannya tidak didapatkannya, dia gampang putus asa, gampang stres, ya, mengakhiri hidup.
Nah, kalau boleh tanya, mana lebih mahal nyawamu daripada cita-citamu? Nyawa saya Lebih mahal ya. Tapi mana lebih sedih? Gak bersekutu dengan Tuhan daripada gak dapat cita-cita. mana yang lebih disedihkan? Cita-citanya gak tercapai atau persekutuanku sekarang dengan Tuhan terganggu. Aduh, aku harus perbaiki kan gitu. Mana lebih sedih? ya dulu sedih, cuman lebih sedihnya lagi kalau kita tidak bersekutu sama yang memberikan cita-cita tadi. Iya. Seringkali kan anak yang diharapkan dari orang tua kan pemberiannya gitu. Gak ketemu sama orang tua juga gak apa-apa. Makanya, "Mak, kirim sekian ya." "Kau gak pulang?" "Kau sama." Yang penting duitnya jalan gitu ya. Ini kan banyak anak-anak seperti itu. "Kebutuhanku bulan ini sekian ya, kirim ya." Gak pernah dia rindu melihat orang tuanya. Ini gambaran manusia. Manusia begitu. Tuhan berikan kesehatan ya. Tuhan ini berikan cita-citaku tercapai ya. Berikan begini, berikan ini gitu. Dia rindu pemberian semua. Bukan Tuhannya gitu, sang pemberi. Nah, harusnya kan Tuhan sang pemberi ada padaku, bersekutu cukup bagiku. Gagal berhasil, yang penting ada pemberi di dalam diriku. Itu jauh lebih mantap gitu. Kenapa? Kalau sang pemberi ada, kan dia lebih tahu, lebih ngerti dia memberikan apa yang terbaik untuk hidup kita. Banyaknya orang kepengen kali anaknya jadi dokter kan gitu. Tapi pada saat ada COVID terjadi, aduh, kenapa lagi dulu jadi dokter? Karena nggak bisa tarik lagi gitu ya. Harus berhadapan dengan penyakit. Nah, itu artinya jadi keinginan kita, harapan-harapan kita belum tentu yang terbaik. Tetapi apa yang Allah tentukan, apa yang Allah rencanakan atas hidup kita masing-masing itu jauh lebih hebat. Maka yang terutama adalah persekutuan dengan Kristus. Selain daripada di bumi ini dia lebih tahu mengaturkan hidup kita, juga kita akan bangkit bersama dengan dia. Itu yang paling indah. Itu paling indah. Jadi sekalipun mati ya nggak takut lagi karena nanti bangkit gitu. Iya. Wah. Jadi orang yang memiliki persekutuan dengan Tuhan Yesus sebenarnya jauh lebih indah hidupnya gitu. Karena di tengah-tengah kegagalan pun dia berani gitu menghadapi kegagalan. Gak mau maksakan, aku harus. Kenapa tidak Tuhan? Bukan gitu dia. Orang yang bersekutu dengan Tuhan, oh kalau saya gagal berarti saya izin Tuhan. Aku udah berjuang kok, aku udah belajar kok, aku udah les kok, kan gitu. Kecuali tadi kalau kita malas-malasan gagal, kenapa kau malas? Kau malas kan gitu ya. Ini udah belajar, udah bimbingan, gagal, ya berarti semua atas pengaturan Tuhan. Itu jauh lebih baik. Nah itu kalau punya persekutuan dengan Tuhan. Wah, jadi sungguh enaknya berbicara, sungguh sangat menarik pembicaraan kita malam hari ini. Bagaimana persekutuan dengan Tuhan itu inti. Iya. Apakah dia gagal, apakah dia berhasil. Ya, Bu. Hmm. Bahkan sudah ada contoh nyata orang kaya dan Lazarus. Iya. Ya, jadi saya kira itu yang menjadi yang paling utama, yang sudah menjadi sangat jelas bagi kita malam hari ini, juga bagi teman-teman semua. Untuk kesimpulannya kita akan mendengarkan mengapa yang ini menjadi happy endingnya, apa sebenarnya. Kita akan mendengarkan kesimpulan akhir dari tema kita malam hari ini. Silakan Bu. Ya, kesimpulan kita kembali ke 1 Korintus 15 tadi ya. Itu menjadi kesimpulan kita bahwa apa yang dimaksud dengan happy ending yang sebenarnya. Happy ending itu bukan dalam dalam keberhasilan dunia. Tetapi di sini dikatakan, mari kita baca dari ayat 22. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Nah, happy ending adalah ketika seseorang sudah menjadi miliknya. Milik siapa? Milik Kristus. Jadi bagaimana kita menjadi miliknya? Apakah kita ini dari dulu bukan miliknya?
Jadi milik siapa? Kita. Nah, kalau dikatakan yang sudah menjadi miliknya berarti kita memang awalnya dulu semua diciptakan oleh Dia, tetapi dosa memisahkan kita dengan Dia. Ya, dosa membuat kita dengan pemilik terpisah. Jadi bagaimana supaya kita yang sudah terpisah dengan pemilik ini kembali kepada pemilik, baru dikatakan miliknya. Jadi kita nggak tahu kembali kepada pemilik karena kita seperti domba yang sudah tersesat, ya nggak tahu jalan pulang. Mencari-cari, akhirnya makin tersesat. Akhirnya Tuhanlah yang mencari kita, pemiliklah yang datang. Itulah sebabnya maka Tuhan Yesus meninggalkan sorga, datang ke bumi. Tujuannya adalah mencari manusia yang sudah hilang, mencari manusia yang sudah terpisah dengan Dia. Lewat kedatangannya, lewat kematiannya, pengorbanannya di kayu saliblah, maka manusia yang sudah terpisah tadi kembali bisa bersatu. Karena yang memisahkan kita kan dosa. Jadi untuk menebus dosa ini gak ada yang lain, gak ada bisa dibuat selain daripada Dia dikorbankan. Allah pemilik hidup kita berkorban untuk kita. Kenapa Allah mau berkorban? Karena Dia pemilik. Kalau namanya Dia pemilik kan rela Dia, ya, rela Dia berkorban untuk miliknya, supaya miliknya yang hilang itu kembali. Miliknya sudah jauh dari Dia bisa bersatu lagi gitu. Kalian kalau ada milik kalian hilang gimana? Biarkan aja udah sama-sama, gak apa-apa gitu. Nah, kalau mahal kan gak mungkin kita biarkan aja ya. Berarti kita ini mahal di hadapan Tuhan. Maka manusia yang mahal di hadapan Tuhan, Dia tidak biarkan kita hilang, tapi Dia cari dengan datang ke dunia. Maka banyak orang tanya, kok Tuhan mau datang? Kok Tuhan mau jadi manusia? Karena Tuhanlah Dia, maka Dia bisa jadi manusia. Kalau kita kan gak bisa jadi kodok, kita gak bisa jadi belalang, karena kita manusia. Tapi karena Dia Allah, Dia maha kuasa, jadi apapun Dia bisa. Itu pernah orang tanya kan, Tuhan kok jadi manusia? Ya, karena Dia Tuhan lah, maka bisa menjadi manusia. Bukti bahwa Dia Allah berkuasa, sehingga Dia bisa menjadi apa saja demi menyelamatkan kekasihnya, menyelamatkan miliknya. Itulah manusia. Jadi untuk kita Dia mati, bukan untuk hewan. Jadi kematian Tuhan Yesus satu-satunya adalah untuk menebus kita dari semua dosa kita, supaya kita yang harusnya menerima maut menjadi hidup, dan kita yang sudah menjadi miliknya akan dibangkitkan sama seperti Dia. Berarti kebanggaan kita adalah bersekutu dengan Sang Pemilik. Itu kebanggaan, bukan menerima pemberian-pemberiannya aja kita bersuka cita ya. Aku lulus stand lagi, puji Tuhan, puji Tuhan. Gagal, aduh Tuhan di mana Engkau? Ya gitu. Lulus, terima kasih. Gagal, terima kasih. Semua ada di tanganmu, semua ada di kuasamu. Yang penting aku bersekutu dengan itu jauh lebih indah. Ya, jadi Wira bisa makin bersyukur ya. Pokoknya persekutuan dengan Tuhan itu lebih penting dibanding berkat-berkatnya. Bersekutu dengan orang tua jauh lebih baik daripada uang-uangnya aja kan gitu ya. Lebih indah. Itulah menjadi kesimpulan kita, sehingga dikatakan happy ending. Pada akhirnya kita akan bangkit bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Cukup ya yang sampai di sini. Bisa juga langsung Ibu tutup dalam doa. Ya, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, malam hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu sesuai dengan tema kami happy ending. Seringkali dalam pikiran konsep manusia yang dikatakan happy ending adalah ketika doa kami dijawab, cita-cita kami tercapai. Tetapi menurut firman-Mu yang sudah kami baca, yang sudah kami dengar bersama, kalau pengharapan kami sebatas hidup di dunia saja, kamilah manusia yang paling malang. Tetapi yang merupakan happy ending yang sesungguhnya adalah ketika kami punya persekutuan dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah bangkit, dan orang yang bersekutu dengan Engkau yang ikut dibangkitkan, sehingga kami bersama-sama dengan Engkau di surga sampai selama-lamanya.
Berkatilah firman-Mu, berkatilah setiap telinga yang sudah mendengar, supaya apa yang mereka dengar boleh menjadi iman bagi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Teman-teman semua, berakhir sudah acara talk show kita pada malam hari ini. Happy ending yang sejati adalah kebangkitan hidup bersama dengan Kristus sampai ke surga yang kekal yang bahagia. Apakah teman-teman sudah memilikinya? Sudah memiliki jaminan happy ending yang sejati? Inilah saatnya. Terima kasih teman-teman untuk setiap kesetiaan teman-teman mengikuti dari awal acara hingga akhirnya. Dan kami juga berterima kasih